Tepat hari ini, 16 Oktober 2020 merupakan Hari Parlemen Indonesia. Menjadi momen bagi seluruh wakil rakyat, khusus untuk DPRD Kota Kupang, Hari Parlemen sebagai pengingat munculnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Menjadi seorang wakil rakyat, tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk dapat menyuarakan aspirasi masyarakat. Dalam menyuarakan aspirasi rakyat, beragam serangan kritik harus siap dihadapi mereka. Hanya pencitraan, tapi tidak solusi yang terbaik untuk masyarakat. Itulah saya berharap. Saya akan ini perlu mempertimbangkan supaya diperkuat. Parlemen itu asalnya dari kata parle ya, artinya bicara. Maka sebagai seorang anggota legislatif ya harus punya banyak kesempatan untuk berbicara ya pada akhirnya ini berkembang menjadi diskusi, kemudian harus ada negosiasi dan juga melahirkan kebijakan untuk kepentingan rakyat. Dan fungsi ini kami jalankan ya di ruang persidangan, entah itu dari mekanismenya dari komisi ke persidangan ya maupun di lapangan di saat kami melakukan pengawasan kami. Jadi parle itu sendiri bagi saya mendapatkan amanah daripada rakyat untuk menjadi juru bicara rakyat. Bagi saya memposisikan diri atau menjadi anggota DPR atau menjadi anggota parlemen itu adalah memang saya dihadirkan ke sini untuk berjuang, untuk berbicara apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang menjadi kerinduan masyarakat, apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Seperti itu kira-kira. Wahana pengabdian bagi orang-orang yang ingin mewakili aspirasi atau suara-suara dari masyarakat untuk diteruskan ke pemerintah. Semangat dasar saya itu adalah saya ingin berjuang bersama rakyat dan berjuang dengan rakyat dengan membawakan aspirasi mereka dengan menyalurkannya di lembaga ini. Ada panggilan gitu, panggilan dari jiwa dan seluruh raga untuk bisa mengabdikan diri secara utuh untuk bisa melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi bisa bekerja untuk semua selain lebih banyak untuk mengurus kepentingan banyak orang lah. Saya sudah bertumbuh dan berkembang di lingkungan politik dari keluarga, kemudian pada saat saya kuliah saya sudah berdiri di panggung kampanye di Kabupaten Belu, dan selain saya sudah berada di panggung kampanye tahun 97, saya juga aktivis kampus, sehingga proses-proses ini yang tidak terencana, tetapi pada akhirnya tahun 2008 saya resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Maka saya punya pilihan sebagai kader partai, punya pilihan dan punya peluang untuk menjadi wakil rakyat melalui jalur legislatif. Takut tidak bisa menjalankan sepenuhnya sumpah yang kami ambil pada saat kami dilantik menjadi anggota DPRD Kota Kupang, untuk rakyat yang kami wakili dan kepada Tuhan yang telah berkenan memberikan kesempatan ini kepada kami. Ketakutannya tidak ada, hanya barangkali soal kegelisahan karena sekalipun kita bicara panjang lebar di DPR, sekalipun kita lantang dalam bersuara, toh itu juga belum bisa menjadi sesuatu yang kemudian harinya sesuatu yang menjadi realitas ya. Artinya apa? Terwujud apa yang kita ingin perjuangkan, apa yang kita telah angkat atau kita bicarakan di lembaga ini gitu. Yang paling takutkan adalah
belum semua harapan dari masyarakat itu kita perjuangkan. Itu yang paling ditakutkan. Perlunya ada kekuatan kolektif. Kekuatan kolektif itu ada semacam bangunan kebersamaan lintas fraksi, lintas anggota DPR yang memang muara nafas gerakan itu adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jadi itu sih tentu yang menjadi harapan kita, ya. Termasuk itu juga menjadi garis perjuangan Partai Nasdem sendiri, bagaimana harus benar-benar berpihak dan berjuang untuk kepentingan masyarakat. Ada banyak hal ya, terutama komitmen. Jadi komitmen pribadi maupun komitmen lembaga untuk terus-menerus dari waktu ke waktu harus memperbaiki kinerja kita. Jadi harus kembali ke definisi awal bahwa menjadi anggota DPR adalah sesungguhnya adalah pelayan masyarakat. Jadi kalau ada semua kepentingan atau mayoritas kepentingan masyarakat belum terpenuhi, sebetulnya itu merupakan PR besar bagi anggota DPR. Karena kami berada pada fungsi yang berbeda, pemerintah fungsinya untuk melakukan pemberdayaan, pembangunan, dan lain-lain, pelayanan. DPR pada fungsinya pengawasan, budgeting, dan penganggaran. Maka kami akan tetap membangun sebagai mitra yang kritis. Komitmen dan tulus melayani masyarakat. Kita merayakan Hari Parlemen ini kan di tengah situasi yang sangat sulit, yaitu COVID-19. Yang kemudian dalam dua hal yang harus menjadi prioritas perhatian kita adalah satunya sektor kesehatan, duanya itu adalah bagaimana ketahanan ekonominya. Dan menurut saya pemerintah lagi-lagi harus ada komitmen yang kuat untuk hadir di badai yang dahsyat ini supaya sama-sama mengarungi masyarakat keluar dari ini dan minimal bisa bertahan di tengah gelombang badai COVID yang dahsyat ini. Terima kasih pimpinan